Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas presentasi yang bertema demokrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendy Suseno, NPM 2152003, kelas B11 Ilmu Pemerintahan. Dosen pengampu Ibu Ali Susilowati Utama, MIP. Baik, lanjut saja ke materi, yaitu demokrasi. Pengertian demokrasi. Dari bahasa Yunani, terdiri dari 3 kata, yaitu demokratia, demos, dan kratos, di mana demokratia sendiri yang artinya kekuasaan rakyat, demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau demokrasi langsung, maupun melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan pada tahun 1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin atau Orde Lama, di mana pada demokrasi terpimpin atau Orde Lama ini, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa hal penyimpangan, yaitu 1. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terjadi stagnasi dalam menjalankan roda kedemokrasi atau pemerintahan. Kemudian terjadi pengkultusan individu terhadap pemimpin negara. Dan terakhir, tidak berperannya fungsi lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan. Kemudian pada tahun 1966 sampai dengan pada tahun 1997 dikenal dengan demokrasi Pancasila atau Orde Baru, di mana pada Orde Baru ini perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa hal penyimpangan juga, yaitu salah satunya tidak bermuara pada pemberdayaan kedaulatan rakyat, kemudian hanya memperkuat kedudukan dan melindungi kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Kemudian pada tahun 1968 sampai dengan sekarang dikenal dengan demokrasi Pancasila atau masa Orde Reformasi. Berikutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang pertama yaitu adanya kedaulatan rakyat. Prinsip kedua yaitu pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian pemilihan yang bebas dan jujur. Kemudian persamaan di depan hukum. Proses hukum yang wajar. Pemberantasan pemerintah secara konstitusional. Dan yang terakhir adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian macam-macam demokrasi. 1. Ada demokrasi konstitusional. Kedua, demokrasi liberal. Ketiga, demokrasi Pancasila. Keempat, demokrasi parlementer. Kelima, demokrasi terpimpin. Keenam, demokrasi perwakilan. Dan masih banyak lagi macam-macam demokrasi. Lalu, negara demokratis yang bagaimana? Menurut Robert Dahl dalam Democracy and Its Critics mengatakan, negara demokrasi yang maju adalah suatu negara yang dinamakannya MDP atau Modern Dynamic Pluralist. Kemudian 6 ciri hakiki demokrasi. Menurut Robert Dahl, ciri pertama yaitu pejabat yang dipilih. Kedua, pemilihan bebas dan fair. Ketiga, hak pilih mencakup semua. Keempat, hak menjadi calon suatu jabatan. Kelima, kebebasan pengungkapan diri secara lisan atau tertulis. Dan keenam, kebebasan membentuk asosiasi. Kemudian 5 ciri pokok demokrasi. Menurut Afan Ghaffar ada 5 ciri di sini, yaitu ciri pertama ada 1. Akuntabilitas. Kedua, rotasi kekuasaan. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Keempat, pemilihan umum. Dan kelima, warga menikmati hak-hak dasar. Kemudian 5 gugus ciri negara demokrasi.
Ciri yang pertama adalah negara hukum. Ciri kedua, pemerintahan di bawah kontrol masyarakat. Ciri ketiga, pemilihan yang bebas. Ciri keempat, prinsip mayoritas. Dan ciri yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Baiklah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah paradoks. Di satu pihak mengisyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik. Namun di lain pihak juga mengisyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Kunci untuk menyelaraskan paradoks ini adalah terletak pada bagaimana demokrasi diperlakukan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada dosen pengampu saya ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.